Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Afif Istiqomah, mahasiswa program studi Tadris Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Imroatul Munawaroh, SSI, MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu materi tentang alat optik. Kira-kira apa itu alat optik? Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama alat optik alami, contohnya mata. Mata merupakan salah satu panca indera yang merupakan satu-satunya alat optik alami yang dimiliki makhluk hidup. Lensa pada mata kita adalah lensa yang paling cepat ketika memfokuskan suatu benda agar terlihat jelas. Nah, alat optik yang diberikan Allah ini kepada kita, belum ada satu alat pun yang bisa menyaingi kecepatannya menciptakan fokus benda. Jenis yang kedua yaitu alat optik buatan, contohnya kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain sebagainya. Nah, alat optik yang akan saya bahas yaitu mikroskop. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada 14 bagian mikroskop yang harus teman-teman ketahui fungsinya. Nah, dari ke-14 bagian tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan reflektor. Sementara bagian non-optik ada revolver, tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, meja kerja, lengan mikroskop, dan kaki mikroskop. Adapun bagian-bagian dan fungsi daripada mikroskop yaitu yang pertama ada lensa okuler, berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh mata. Yang kedua ada lensa objektif, berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga ada tabung mikroskop, berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya dari tumbus adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Yang keempat ada makrometer atau pemutar kasar, berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tumbus dengan cepat. Yang kelima ada mikrometer atau pemutar halus, berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tumbus dengan lambat. Yang keenam ada revolver atau pemutar lensa, berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Yang ketujuh ada reflektor atau cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Yang kedelapan ada diafragma atau pengatur cahaya, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga peneliti bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang kesembilan ada kondensor, berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Yang ke-10 ada meja mikroskop, berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Yang ke-11 ada penjepit kaca. Fungsi utama bagian ini adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh kita saat pengamatan sedang berlangsung. Yang ke-12 ada lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Yang ke-13 ada kaki mikroskop, berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Dan yang terakhir, yang ke-14 ada sendi inklinasi
atau disebut juga pengatur sudut, berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan peneliti untuk mengamati objek pengamatan. Kaitannya alat optik mikroskop di bidang biologi adalah untuk melihat objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang dapat diperbesar. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Oke teman-teman, itulah sebagian pembahasan mengenai alat optik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.